Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan sedikit tentang psikoterapi. Psikoterapi berasal dari kata psiko yang artinya jiwa dan terapi yang artinya penyembuhan. Psikoterapi sama dengan penyembuhan jiwa. Psikoterapi yaitu pengobatan dan perawatan gangguan psikis melalui metode psikologis. Psikoterapi adalah perawatan yang menggunakan alat-alat psikologis terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional, di mana seorang ahli secara sengaja menciptakan hubungan profesional dengan pasien yang bertujuan, yang pertama, menghilangkan, mengubah, atau menurunkan gejala-gejala yang ada. Yang kedua, perbaikan pada tingkah laku yang rusak. Dan yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan kepribadian yang positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikoterapi tidak hanya digunakan untuk penyembuhan penyakit mental, tetapi juga digunakan untuk membantu, mempertahankan, dan mengembangkan integritas jiwa agar ia tetap tumbuh secara sehat dan mampu menyesuaikan diri lebih efektif terhadap lingkungannya. Saya di sini akan menjelaskan macam-macam terapi. Wahlberg membagi 3 macam terapi. Yang pertama, penyembuhan suportif atau suportif terapi yang bertujuan memperkuat kepribadian dan memperluas cara pengarah dan pengendalian emosi atau kepribadian. Yang kedua, penyembuhan reduktif atau reduktif terapi yang bertujuan pengusaha secara sengaja adanya penyesuaian kembali, perubahan atau modifikasi tujuan hidup dan menghidupkan fungsi kreatif. Yang ketiga, penyembuhan reduktif atau rekonstruktif terapi yang bertujuan memunculkan insight atau pemahaman terhadap konflik-konflik yang tidak disadari agar terjadi perubahan struktur karakter dan memperluas pertumbuhan kepribadian dengan mengembangkan kepribadian. Langkah-langkah terapi religius. Langkah-langkah terapi religius adalah psikologi dalam Islam yang dapat menyembuhkan semua aspek psikopatologi yang bersifat duniawi, hurawi, maupun penyakit manusia modern. Adapun 5 macam psikoterapi Islam, yaitu 1. Membaca Al-Quran sambil mencoba memahami artinya. 2. Melakukan sholat malam. 3. Bergaul dengan orang soleh. 4. Menahan lapar atau berpuasa. 5. Melakukan zikir di malam hari. Barang siapa yang melakukan dari 5 salah satu psikoterapi Islam, maka Allah akan mengabulkan semua permintaannya dan menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Langkah-langkah terapi religius, di mana poin pertama adalah membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Mengapa Al-Quran merupakan bagian dari terapi religius? Karena kita ketahui bersama bahwa Al-Quran merupakan kitab yang berisi pedoman petunjuk kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat, semua sudah tertuang di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri merupakan asyifa atau obat bagi jiwa, sehingga tidak diragukan lagi ketika kita memiliki problem, silakan dibuka Al-Quran, kemudian dibaca dan dipahami. Insya Allah masalah yang kita punya, masalah yang kita miliki akan mendapatkan solusi terbaik. Kemudian poin kedua adalah sholat malam atau sholat tahajud. Sebelum jauh membahas tentang sholat malam dan sholat tahajud, di sini saya akan membacakan sebuah hadis yang berbunyi, An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Faqalat Aisyah, lima tasna'u haza ya Rasulullah wa qad ghafarallah laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara. Qala afala akuna abdan syakura. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa sholat malam hingga kedua kaki beliau bengkak. Aisyah berkata, "Mengapa engkau melakukan hal ini ya Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidakkah aku suka sebagai hamba Allah yang banyak bersyukur?" Muttafaqun alaih.
Dari hadis tersebut kita bisa petik pelajaran bahwa Rasulullah saja, orang yang sudah dijamin oleh Allah, masih melakukan sholat tahajud dan juga ibadah-ibadah lain. Apalagi kita hanya umat manusia. Kemudian poin yang ketiga adalah berteman dengan orang yang soleh. Teman-teman perlu ketahui, teman itu memiliki pengaruh yang besar dalam hidup kita. Maka semakin banyak kita berteman dengan orang-orang yang soleh, maka semakin banyak pula kebaikan yang kita peroleh. Dan begitu pun sebaliknya. Baik, yang terakhir adalah zikir. Dengan memperbanyak zikir, maka semakin banyak kita mengingat Allah. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang barang siapa yang sering berzikir atau menyebut nama Allah, maka hatinya akan tenang, tentram, dan damai. Firman Allah, surat Ar-Ra'd ayat 28 dan surat Al-Baqarah ayat 152. Surat Ar-Ra'd yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Surat Al-Baqarah, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah engkau mengingkari nikmatku. Kedua ayat tersebut menjelaskan zikir itu mengandung daya terapi religius yang potensial untuk mencapai ketenangan dan ketentraman batin. Zikir juga mampu memberikan sugesti penyembuhan. Karena dengan zikir, seseorang akan mengingat bahwa yang membuat dan menyembuhkan penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan zikir sama nilainya dengan terapi relaksasi atau relaxation terapi, yaitu bentuk terapi yang menekankan bagaimana individu atau pasien tersebut harus beristirahat dan bersantai melalui pengurangan ketegangan atau tekanan psikologi. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran Zakia Derajat mengenai konsep. Pemikiran Derajat mengenai konsep adalah pemikiran menampilkan konsep belajar dengan memandang siswa dari segi mental dan dari segi mental, fisik, kejiwaan, dan motivasi. Berdasarkan proses Zakia Derajat mengumpulkan data dan analisis data hasil penelitian. Pandangan Islam dalam kesehatan. Kata-kata sehat memang tidak terdapat di dalam kitab suci Al-Quran yang menjadi petunjuk dan pedoman bagi kita semua. Namun ini bukan berarti bahwa Islam itu tidak peduli dengan kesehatan, melainkan Islam lebih mementingkan sebab-sebab yang dapat menimbulkan kesehatan, seperti perintah untuk makan dan minum secara baik dan halal. Di samping itu, Rasulullah juga pernah bersabda bahwa mukmin yang lebih baik dan kuat lebih disayangi oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi sangat jelaslah bahwa ajaran Islam memandang kesehatan ini sebagai sesuatu yang sangat diutamakan. Di samping itu juga kesehatan ini merupakan faktor penunjang aktivitas seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Saya berpikir maka adanya saya di sini untuk membahas bagian-bagian materi kami. Yang pertama, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan kesehatan sosial. Mungkin teman-teman bertanya, apa itu kesehatan jasmani, apa itu kesehatan rohani, dan apa itu kesehatan sosial. Nah, di sini saya akan membahas ketiga bagian tersebut. Yang pertama, kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani atau fisik merupakan keadaan yang sangat penting dalam mendukung seluruh kegiatan dalam bidang lainnya. Kesehatan fisik mencakup konsep sehat secara biologis dan juga keadaan di mana setiap sel dan organ berfungsi optimal dan harmonis. Tanda fisik yang sehat. Yang pertama, corak kulit yang bagus dan bersih. Dan kedua, mata bersinar. Ketiga, berat badan ideal. Dan yang terakhir, napas segar. Selanjutnya, kesehatan rohani. Kesehatan rohani dapat diartikan sebagai keadaan rohani yang sehat dan yang merespon berbagai pengalaman pada kehidupan dengan fleksibel.
Al-Quran berpendapat bahwa orang yang lemah iman dinilai orang yang memiliki penyakit di dadanya. Yang terakhir atau yang ketiga, kesehatan sosial. Sosial yang sehat adalah di mana sosial yang harmonis dan berintegrasi di antara individual, antara setiap individu dan anggota lain sosial, dan antara individual dengan dunia di mana ia hidup. Dari ayat Al-Quran dan hadis dijumpai ajaran etika bermasyarakat, antara lain tentang saling tolong menolong, saling sehat menasehati, dan hormat menghormati atau saling menghormati. Saya akan menjelaskan mengenai sehat dan sakit dalam Islam serta penjelasan surah Al-Isra ayat 82. Dalam perspektif Islam, setiap penyakit merupakan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, dan tentu saja untuk menguji keimanan seorang hamba. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dan sesungguhnya bila Allah mencintai suatu kaum, Allah mencobanya dengan berbagai cobaan. Siapa yang ridha menerimanya, maka ia akan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang tidak ridha, dia akan memperoleh kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Sementara bagi umat Islam yang berada dalam kondisi sehat, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjenguk saudaranya seiman atau saudara yang sedang sakit. Dan yang menarik di sini atau yang perlu digarisbawahi, apabila orang yang sehat minta didoakan dari orang yang sakit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengabulkan doanya. Hal ini diriwayatkan oleh Asyuyuti. Sehat dan sakit adalah dua kondisi yang senantiasa dialami oleh manusia. Bila dalam kondisi sakit, umat Islam dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penghapusan dosa, penghapus dosa. Apabila ia bersabar dan berikhtiar untuk menyembuhkan, untuk proses penyembuhan penyakit yang dialami, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidaklah seorang Muslim tertimpa derita dari penyakit atau perkara lain kecuali Allah menghapuskan dengannya dari sakit tersebut kejelekan-kejelekan, dosa-dosa, sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Masya Allah. Adapun penjelasan mengenai surah Al-Isra ayat 82, menurut pendapat sebagian musafir, surah Al-Isra ayat 82 menerangkan bahwa Al-Quran mengandung daya penawar dan rahmat bagi kegelisahan manusia, supaya manusia dapat hidup bahagia, yakni memiliki jiwa yang sehat dari penyakit mental, agar manusia terhindar dari kegelisahan dan kecenderungan kepada kebatilan. Pada kesempatan yang penuh berbahagia ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep sehat dan sakit dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Konsep sehat dan sakit, kebanyakan orang masih membingungkan atau kurang jelas. Sakit ataupun penyakit merupakan suatu peristiwa yang selalu menyertai hidup manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kita memahami apapun yang telah menimpa kita itu adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitupun sakit. Sakit merupakan takdir yang dialami oleh setiap manusia. Dari konsep sehat dan sakit
dapat pula kita peroleh dari kisah Nabi Ayub alaihissalam yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyuruh Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Kemudian ayat selanjutnya, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Dan kami pun memperkenankan seruan itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, kami kembalikan keluarganya padanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat di atas mengisahkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam yang ditimpa penyakit. Dulunya Nabi Ayub alaihissalam dikenal sebagai seorang yang kaya dermawan. Dia memiliki ternak banyak, lahan pertanian luas, anak-anaknya banyak. Satu persatu hilang, mulai dari kehilangan harta, kehilangan peternakan, kehilangan anak-anaknya. Dari seluruh tubuhnya hanya 2 yang Allah tidak timpahkan penyakit, yaitu lisan dan hatinya. Karena kedua organ inilah yang Allah biarkan tetap baik dan digunakan oleh Nabi Ayub alaihissalam untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon keridhaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Ayub berdoa, Rabbahu anni ma tanaduru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Allah kembalikan semua apa yang telah dimiliki Nabi Ayub sebelumnya, mulai dari hartanya, anak-anaknya, dan penyakit, Allah sembuhkan. Nah, dari kisah ini kita mengambil pelajaran agar manusia tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta bersabar menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sebagai manusia meyakini bahwa apabila Allah menakdirkan kita sakit, maka otomatis kita akan sakit. Begitupun sebaliknya, jika Allah menakdirkan kita sembuh, tiadalah daya dan upaya kecuali dengan izinnya kita sembuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.